Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin langsung bicara ke materi Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana banyak diceritakan para ulama dalam kitab-kitab salaf. Saya baca dalam kitab Dardir, saya baca dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah Minal Isra wal Mi'raj Khairul Bariyah. Saya juga membacanya di dalam kitabnya seorang ulama yang khusus membahas tentang Isra dan Mi'raj. Ternyata Bapak Ibu, Isra Mi'raj adalah hadiah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan acara kita ini barokah, amin. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, amin. Yang datang hari ini dalam keadaan susah, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya. Yang datang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau nggak sembuh juga, mudah-mudahan mati secepatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin langsung bicara ke materi Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana banyak diceritakan para ulama dalam kitab-kitab salaf. Saya baca dalam kitab Dardir, saya baca dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah Minal Isra wal Mi'raj Khairul Bariyah. Saya juga membacanya di dalam kitabnya seorang ulama yang khusus membahas tentang Isra dan Mi'raj. Ternyata Bapak Ibu, Isra Mi'raj adalah hadiah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad atas ujian dan cobaan yang beliau alami. Jadi beliau bedanya dengan Nabi Ibrahim, kata para ulama. Kalau Nabi Ibrahim Nabi Musa, mohon maaf bukan Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi salam ketika ingin berjumpa dengan Allah, Nabi Musa berdoa. Bahkan dikatakan salasina lailan wa atammaha arba'ina lailan. Awalnya 30 disempurnakan jadi 40 malam. Berdoa terus kepada Allah dengan satu harapan, ingin berjumpa dengan Allah. Berbeda dengan Nabi kita. Nabi kita dapat hadiah. Bedakan antara yang meminta dengan dapat hadiah. Kalau dapat hadiah, ada yang istimewa. Kalau meminta, kurang istimewanya. Kira-kira jelas? Pak Dewan ngasih hadiah kepada saya, istimewa nggak? Istimewa nggak? Istimewa. Tapi belum, ini contoh aja. Contoh. Pak Dewan ngasih hadiah kepada saya, istimewa nggak? Padahal saya nggak kenal, baru malam ini jumpa. Tiba-tiba besok mau saya balik ke Pekanbaru, Pak Dewan ngomong, Ustadz ini ada hadiah dari saya. Contoh. Ngasih contoh nggak boleh ya? Masa saya ngasih contoh, ada janda mau ngasih hadiah sama saya, nggak keren lah. Ada Pak Dewan mau ngasih hadiah dengan saya, kan contoh nih. Kan ada harapan bahwa kelihatan istimewa. Tapi mohon maaf lahir batin, kalau saya yang minta, Pak Dewan minta hadiah dong, kelihatan ngemisnya kan? Kelihatan ngemisnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Isra dan Mi'raj bukan meminta. Nabi Isra dan Mi'raj bukan memohon. Tapi Nabi Isra dan Mi'raj adalah hadiah yang Allah berikan kepada beliau. Sebab kenapa? Karena telah lolos, digojlok, diuji, dicoba, yang bertubi-tubi, tapi beliau sabar dalam menghadapi. Pertanyaannya, apa ujian dan cobaan yang dihadapi Nabi sebelum beliau Isra dan Mi'raj? Kata para ulama, setidaknya ada 3 yang paling terbesar. Pertama, beliau ditinggalkan istri tersayang, namanya Khadijah. Dan ini sering kita ulang-ulang. Bapak Ibu, kalau kita ditinggalkan oleh istri BCL, bini cilako, dah itu hal yang wajar. Contoh, ada seorang istri tiap hari marah aja sama suami.
Tiba-tiba istri kena serangan jantung, mati. Saya yakin suami ngomong bukan innalillah, tapi alhamdulillah. Syukurlah mati gue, mampus. Memang ajab aku bogai jadi. Syukur, sebab kenapa? Karena istrinya istri durhaka. Tapi mohon maaf, kalau ada seorang suami ditinggalin oleh seorang istri yang istrinya sayangnya luar biasa, walaupun sudah tua manggilnya sayang. Kayak di Pekanbaru ada kakek-kakek umur 70 tahun manggil sama pasangannya sayang. Saya sampai penasaran, saya dekatin, kek, kenapa kakek manggil sayang sama nenek? Kata kakek, aku lupa namanya, maka aku panggil sayang. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Khadijah enggak, istri Nabi Ummul Mukminin tidak. Terkenal memang Pak, Masya Allah, Khadijah ini kan perempuan yang paling penyabar. Coba baca dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, ditulis oleh Syekh Syafir Rahman Al-Mubarak Puri. Tebal kitabnya 601 halaman. Di dalam kitab itu dikatakan apa? Bahwa Khadijah adalah perempuan bangsawan, perempuan hartawan, wanita terkaya, tokohnya toko Quraisy, orang yang paling terpandang, kekayaannya melimpah kemana-mana. Bahkan dikatakan seluruh orang yang ada di kota Makkah semuanya ikut bersekutu terhadap dagangan Khadijah. Sebelum menikah dengan Nabi, tak kalah menikah dengan Nabi, habis gelangnya, habis emasnya, habis kalungnya, habis hartanya, habis SKPNS-nya demi suami. Bu, dengar nggak yang saya bilang? Semuanya habis demi suami. Tapi begitu pun beliau tidak pernah meminta berlebih terhadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada satu kisah Bapak Ibu, saya baca dalam riwayat, saya bacanya sambil nangis, bahwa ketika Khadijah hendak meninggal dunia, itu Khadijah sempat minta kepada Nabi. Apa yang dia minta kepada anaknya Fatimah? Fatimah, sampaikan sama Abi, sampaikan sama ayahmu, saya minta kepada Rasulullah sebelum saya meninggal dunia, ada jubah yang biasa dipakai Nabi, bahwa Khadijah istri Nabi radhiyallahu anha berharap bahwa nanti jubah yang biasa dipakai Nabi itulah yang menjadi kain kafannya. Padahal baju tambalan yang dipakai oleh istri Nabi Khadijah, Bu, itu udah 9. Bu, baju yang ditempel itu udah 9. Nggak berani minta kepada suami ganti, gara-gara takut membuat suami merasa terbebani. Inilah ciri istri yang soleha, tidak mau membebani suami. Jangan kayak ibu-ibu di sini, wajah suaminya semua terbebani. Bu, nggak boleh bikin beban kepada suami. Kami ini laki-laki, Bu, kadang-kadang ibu nggak ngomong, dari mata dan dari cerita ibu aja udah bikin beban pikiran dengan kami. Contoh, istri saya ngomong sama saya gini, Bi, Abi mau ke Batam ya? Iya, saya bilang. Mana tahu ada di jajanan di Batam, tolong dibawain ya. Istri saya nggak minta. Bu, istri saya nggak minta. Halo, istri saya nggak minta, cuma dia pesen. Kalau ada makanan agak enak, bawain ya dari Batam. Saya sebagai suami jadi beban, Bu. Nggak saya bawain, nanti dikirain saya nggak ke Batam. Saya bawain amplop dari panitia belum jelas, gitu loh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Enggak, ini contoh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kan gitu, jadi beban perasaan, Pak. Kita ini kadang-kadang istri pulang lalu ngomong, Pak, apa Ma? Tadi saya jumpa loh sama Bu Tukiyem. Ngapa Bu Tukiyem? Kata Bu Tukiyem, tetangga sebelah tuh baru beli kulkas 2 pintu. Katanya dinginnya luar biasa. Apalagi ini mau puasa, ya Allah Pak, sempat ada ya.
enaknya gitu. Ibu nggak ngomong, Pak beliin kulkas, enggak, cuma cerita tetangga beli kulkas baru. Mohon maaf Bu, kami sebagai suami udah jadi beban pikiran. Itu makanya mohon maaf banyak suami korupsi, bukan karena keinginan suami, tapi karena tuntutan istri yang berlebihan. Cuma bukan istri yang hadir malam hari ini. Kalau ibu-ibu yang hadir malam hari ini, Masya Allah, lebih parah dari itu. Hanya ibu-ibu, dah pesan pertama, Bu, dengarin baik-baik. Jadilah istri yang tidak membebani suami. Kenapa banyak laki-laki yang stroke ketimbang perempuan? Bu, kenapa banyak laki-laki yang kena stroke ketimbang perempuan? Bu, malam hari inilah kulampiaskan ini. Memang inilah kurasa kesempatannya. Udah lama ini ketahan-tahan. Bu, kenapa banyak laki-laki stroke ketimbang perempuan? Banyak beban. Bukan beban pekerjaan, tapi beban perasaan. Gimana Pak nggak beban perasaan? Bayangin aja, datang emak-emak pengajian cantiknya luar biasa kayak Syahrini, datang ke Bestelan Masya Allah kayak Dewi Persik, datang pergi ke mall Masya Allah kayak Ayu Ting Ting. Dah tiba di rumah, giliran suami di rumah kayak Mak Lampir, pakai daster, bolong blurry, bekas jahitan, suaminya cidek, bau balsem, dilit-dilit di sampingnya suami. Kalau nggak keluar kong dua, keluar kong ngisor, peon. Oh, mau nggak muntah lagi peon. Itu yang membuat kami ini stroke. Coba ibu-ibu kebayang nggak, Bu? Kayaknya lebih enak ngobrol dengan ibu-ibu, lebih ramai ketimbang bapak-bapak. Sorry ya bro ya. Di mana-mana laki-laki lebih hobi dengan perempuan, betul ya? Tapi jangan anggap saya ini laki-laki apaan ya. Saya ini Bu, mohon maaf, paling setia dengan istri saya. Banyak perempuan menawarkan diri, sampai hari ini saya tolak. Sebab kenapa? Kalau laki perempuan melihat laki-laki sukses dia tergoda, hal yang biasa. Tapi melihat kita terpuruk, dia masih tetap setia. Itu istri yang harus dipertahankan. Tepuk tangan lah. Saya ulang ya sekali lagi untuk status ya Bu ya. Bu, boleh dicatat untuk status ya. Kalau ada laki-laki, ada perempuan disukai oleh laki-laki, karena laki-laki itu sukses, itu hal yang biasa. Tapi kalau ada perempuan, laki-laki itu terpuruk, tapi dia masih setia mendampinginya, itulah perempuan luar biasa. Karena cobaan perempuan adalah saat lakinya terjatuh dan terpuruk, dan cobaan bagi laki-laki adalah saat istrinya makin tua. Bapak hati-hati Pak, nggak usah sok paten Bapak, sama kita Pak. Wong aku pernah kok jumpa sama kakek-kakek anak gadis lewat, cuit katanya. Oh kalau aku malaikat tempeleng lambene, sok paten gue. Kita kan cobaannya itu Pak ya, makin kaya kita, makin mikir nambah, betul Pak? Pak, soalin lah gayane kok yang nggak doyan. Oh Pak, godaan buktinya Bapak kalau datang ke Nagoya, tahu Nagoya Pak? Nagoya tahu kan? Nampak perempuan bening, ditengok di samping istri kita udah tua, nengok yang bening atau yang tua? Pak, aku serius nanya nih, ada perempuan bening lewat, istri kita udah tua, peot, pakai kursi roda, nengok yang bening atau istri kita? Makanya ibu-ibu, bu, saya pernah baca riwayat bahwa seorang laki-laki boleh poligami, syaratnya itu istri kedua harus 2 kali lipat dari usia istri yang pertama.
Kalau usia ibu sekarang 60 tahun, bapak mau poligami, berarti bapak harus mencari perempuan umurnya 120 tahun. Karena hasil penelitian mengatakan perempuan, laki-laki biasanya menikahi perempuan yang kedua itu karena yang kedua itu lebih cantik, ya, lebih muda, lebih mulus. Betul nggak? Betul nggak? Sekarang ibu saya tanya, kalau misalnya suami ibu nikah dengan seorang laki-laki, umurnya 2 kali lipat dari usia ibu, Bu, ibu umur 60, bapak nikah dengan orang 120, kira-kira ibu cemburu nggak? Jawab yang jujur biar dengar bapak-bapak, kuat suaranya. Cemburu nggak? Cemburu nggak? Iyalah, 2 hari lagi mati nenekku. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Khadijah pak, solehanya luar biasa. Makanya pesan saya yang pertama malam ini untuk ibu-ibu, kalau ingin menjalankan spiritual, seorang hamba menuju kesempurnaan hidup, saya cuma ingin mengatakan begini, Bu, amal seorang perempuan itu bukan pada tahajudnya, bukan pada ceramahnya, bukan pada dakwahnya, bukan pada bacaan Qur'annya. Dengarkan baik-baik, amal perempuan adalah saat dia mampu menjadi istri solehah. Amal Pak Kiai bukan di politik, betul nggak Pak? Nggak ada kami berbakat di politik. Amalan kami sebagai Kiai menciptakan anak-anak murid yang menjadi ulama. Amal Pak Lurah, Pak Lurah nggak hadir, nggak usah dibahas lah. Amal, maaf Pak Lurah ya, kan nggak Pak Lurah kan? Saya doain mudah-mudahan abang jadi lurah, amin. Pokoknya mulai sekarang sampai mati jadi lurah lah bang, kuangkat ya. Mohon, halo. Amalan Pak Dewan menurut ibu-ibu ceramah atau bantu masyarakat? Bu, ceramah Pak Dewan, ceramah atau bantu masyarakat? Tahajud atau bantu jalan yang berlobang-lobang? Betul kan? Jadi kita ini tupoksinya Pak. Jadi Bapak nggak usah sok-sok jadi ustaz, ngalah-ngalahin saya, nggak usah Pak. Biar yang jadi ustaz saya, sebab jadi ustaz itu berat, biar aku aja yang mengalaminya. Bayangin aja lah Bu, saya udah berapa hari nggak pulang, nggak jumpa dengan ayang beb, nggak jumpa dengan anak. Kadang-kadang keluar kota 1 minggu, kemarin sempat 15 hari nggak pulang-pulang ke rumah. Tiba-tiba pulang anak saya manggil, Om dari mana? Berat Pak. Makanya saya sebenarnya minta dengan panitia, saya berangkat hari ini, pulangnya nanti jam 7 pesawat pertama. Cuma kata panitia enggak, Pak Dewan rencana mau beliin oleh-oleh jam 10 baru pulang. Baru rencana loh, baru rencananya, baru rencana. Nanti nggak jadi kan malu saya Bu. Cuma rencananya, ya Allah Bu, cuma rencana. Mudah-mudahan lah jadi. Allah ibu yang dimuliakan Allah, kan itu ya. Oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pesan saya, amal ibu-ibu udah di mana? Jadi istri yang solehah. Makanya saya berharap kepada ibu-ibu, nanti kalau pulang ke rumah, tolonglah berubah menjadi perempuan yang romantis kepada suami. Saya punya kitab, di dalam kitab Al-Fawaid saya baca, katanya Pak Kiai gini, ada seorang perempuan soleha, setiap malam dia megang pintu sambil manggil suaminya. Kalau bahasa Arabnya, ala kahaza, ayang beb, mau ngapain? Mau dipegang, mau dipijit, atau mau di... Ibu jangan mikir jorok ngapa, kita lagi pengajian. Saya nggak mesti kayak gitu Bu.
Bu, saya minta ibu-ibu gak mesti kayak gitulah. Saya minta ibu-ibu tiap malam asal suami pulang, pegang pintu, lalu manggil suami dari kamar. Ngomong apa? Obong. Bu, cobalah praktekin. Insya Allah Bu, berkah keluarga ibu. Coba ibu pegang pintu sambil ngomong obong. Bu, coba praktek dulu. 1, 2, 3. Kadang-kadang suami pulang udah capek, bukan pula dipanggil abang, woi, dari belakang. Nah ini Pak yang ketawa ini pengalaman semua nih Pak. Ini hasil penelitian saya loh Pak. Saya perlu sampaikan malam hari ini. Tahu nggak kenapa lebih banyak kita nih bapak-bapak di warung ketimbang di rumah? Lebih banyak di luar ketimbang di rumah. Karena mohon maaf Bu, kadang-kadang kami di rumah minta kopi jam 1 diminta, jam 4 baru datang. Lama betul. Ngapa ibu-ibu di sini Bu, minta tolong jangan tunjuk-tunjuk kawan ngapa sih? Kan nggak enak kayak gitu. Kadang-kadang kan minta kopi, Dek buatin kopi, nggak nampak bang, aku lagi jemur loh bang. Buat sendiri ngampang bang, kan tinggal manasin katanya. Apa lah ibu-ibu macamnya. Oleh karena itu belajar dari Khadijah Bu, Khadijah meninggal dunia, makanya Nabi merasa sedihnya luar biasa. Nggak tanggung-tanggung loh Bu. Nabi itu udah punya istri yang lain pun, yang dia ungkap tetap nama Khadijah. Makanya di mana-mana sering saya sampaikan apa yang dikatakan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Baca hadisnya. Hadisnya sahih. Kata Nabi dalam kitab At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Al-Munziri. Apa kemudian kata beliau? Kata beliau, ayyuma imra'atin matat wa zawjaha anha radin dakhalatil jannah min aybabil syikti. Siapa saja perempuan yang meninggal dunia, suaminya ridho, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia mau. Makanya ibu-ibu tanya suami tiap malam, bang, kalau aku mati abang udah ridho belum? Kata-kata suami, udah ridho aku deh. Maka cepatlah ibu mati malam itu. Gimana pun caranya, entah minum racun lah, entah ibu lompat dari rumah lah, matilah cepat. Ya amalannya cuma itu loh Bu. Jadi istri yang solehada. Adik santriwati, kalian kalau cari suami besok, tapi masih lama ya. Besok. Sekarang ini gak usah pacaran. Ini kadang-kadang masih kecil, ingusan kayak gitu, pacaran aja kerjaannya. Hafalan gak diulang-ulang. Bikin status melo-melo. Kaulah rembulanku, kaulah bintangku. Gara-gara kau banyak utangku. I love you my darling. Celana satu disambar maling. Aku kadang-kadang pala nih anak-anak zaman sekarang. Masih kecil-kecil manggil pacaran kok. Kadang-kadang kilunya luar biasa. Manggilnya waktu pacaran iyalah ayong, sayang, bebek, bucin. Oh iya bucin, botak licin ya kan. Bucin. Bucin. Itu baby. Makanya Bapak Ibu saya di mana-mana nggak malu loh. Walaupun orang bosan dengan ceramah ini, tapi ini terus saya ulang. Apa itu? Mohon maaf lahir batin. Banyak orang waktu pacaran, waktu mereka haram, mereka panggilannya sayang. Anak-anak muda tengah malam minggu boncengan kemana-mana. Pegangannya kuat, mesranya luar biasa. Makanannya suap-suapan. Pacaran aja suap-suapan. Udah nikah halal, nggak pernah nyuapin suami. Coba makanya bapak-bapak praktek Pak. Besok pagi bilang sama istri, tak percaya. Saya Bu, jujur Bu, ibu-ibu nggak usah ketawa. Bu, saya mau nanya sama ibu-ibu lah. Siapa di sini tadi ibu-ibu
yang berangkat cium tangan suami, tunjuk tangan. Ibu cium ya tadi. Suami sendiri atau suami tetangga? Enggak, saya nanya serius. Cium ya Bu ya. Ayo Bu, ngacung. Saya ingin tengok berapa orang yang tadi salim sama suaminya, angkat tangan. Ini kalau bohong saya doain mencret ya. Dah. Itu nenek yang jilbab pink iya nek. Oh jilbab merah. Cium kakek tadi. Masya Allah. Sohib betul. Nek maju ke depan Nek. Saya mau ngasih hadiah Nek. Mau nggak Nek? Mau. Hadiah mau. Maju ke depan lah Nek. Nanti saya kasih hadiah 1 juta Nek. Uangnya dari Pak Dewan. Aku cuma ngasih aja. Nenek-nenek cium tangan suami Pak. Padahal kata Nabi, betul nggak Pak Nyai? Saya belum jumpa nih. Kata Nabi, mencium tangan suami itu pahalanya sama dengan mencium Hajarul Aswad. Betul ya? Ya. Cium tangan suami Bu sama dengan mencium Hajarul Aswad. Ibu tahu nggak besarnya Hajarul Aswad kalau kita mau berangkat haji? Ya, pahalanya segitu Bu, mencium tangan suami. Apalagi suami ibu ireng jeleteng eleh. Walah, ibu tinggal ngomong Hajarul Aswad. Bu, dan cium tangan suami itu ada ilmunya. Cara menciumnya adalah mencium dengan kemesraan. Caranya bagaimana? Gitu. Kalau ada uangnya lebih mesra lagi. Lo nggak percaya? Istri saya tadi sebelum berangkat kayak gitu Bu, cium tangan, cipika-cipiki, baru berangkat. Saya nggak malu Pak. Yang kita cium pipinya pipi istri kita kok, betul ya? Halal kok, betul? Bahkan berpahala. Kenapa harus malu? Makanya ibu jangan bolehkan suami pergi sebelum mencium kening ibu. Setiap pagi ibu dandan, suami mau berangkat panggil obong. Bu, panggil obong. Kata suami ngapa? Kening. Oke, saya sampaikan riwayat. Kadang-kadang orang anggap saya sekedar jadi ustadz modal melucu. Enggak, saya sampaikan riwayatnya. Suatu ketika Nabi pulang, lalu kemudian Nabi ketok pintu. Assalamualaikum. Alah jawabannya pun kau yang ambil turu. Assalamualaikum. Nah, istri Nabi Pak jawab dari dalam. Ini nanti boleh diamalkan Pak ya, setelah saya sampaikan riwayatnya. Istri Nabi jawab dari dalam, waalaikumsalam. Masya Allah ibu-ibu, Aisyah setelah menjawab langsung sembunyi belakang pintu. Nabi masuk. Sakala Nabi masuk, maka Nabi nengok, istrinya nggak ada. Nabi panggil, Aina zaujati, Aina zaujati. Ayang beku mana? Kata Nabi. Ayang beku mana? Kora eneng. Nendi ngono. Golei Nabi telinga-telinguk kanan kiri. Aisyah dari belakang pintu keluar. Lalu jalan pelan-pelan. Setelah itu dari belakang nutup mata Nabi. Ditutup mata Nabi, Nabi berbalik. Kemudian Nabi cium keningnya. Ini Bu, bisa dipraktekin di rumah. Bu, nanti ibu pulang duluan. Bu, pulang duluan. Sudah, suami pulang, ketok pintu. Assalamualaikum. Ibu jawab apa? Waalaikumsalam. Suami masuk. Tengok kanan, tengok kiri, istri nggak ada. Suami nyari, ayang beb mana? Ibu dari belakang pintu cepat keluar. Jalan pelan. Setelah itu tutup mata suami.
Suami kaget, pegang tangan dibanting lurus. Enggak biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka malam hari ini saya ingin nyampein bahwa Nabi Isra dan Mi'raj itu dalam catatan sejarah karena istrinya meninggal. Yang kedua, kita sampai jam berapa ya? Berapa? Jam 12. Alah bapak mengajak awak aja. Nyumbang 2000 aja sok paten ngatur-ngatur. Halo. Minum dulu. Masya Allah. Airnya banyak. Adalah segar. Ada aqua. Ini apa ini? Herbal lemon. Ada tisu. Masya Allah. Baik-baik kali lah orang di sini ya Allah. Lapangkan ya Allah rezeki mereka. Sehatkan badannya. Jujur Bapak Ibu ya, saya Pak Kiai jujur dari hati yang paling dalam. Salut nengok panitia yang ada di Masjid At-Taufik ini. Dan apa? Apa Bu? Saya bilang tadi apa? Yang salah siapa? Oh saya salah ya. Enggak telinga ibu yang salah. Yang betul apa? Atau? Oh iya, baik. Saya salut Pak dengan jamaah masjid At-Taufik, Pak Ketua ya. Bang siapa namanya? Bang Soleh ya? Bang siapa Pak Ketua? Pak Soleh ya? Pak Soleh ya. Kemudian Pak Kiai Umul Qura tadi juga cerita di jalan. Dari bulan yang lalu saya datang ke Batam tablik akbar 1 minggu keliling, di Batam 3 hari, di Tanjung Pinang 3 hari. Mereka udah jumpa dengan saya, udah sowan, Ustaz, nanti kita ceramah bakalan di sini. Oh, saya bilang, insya Allah lah kalau sehat badan saya akan datang. Beliau menetapkan tanggalnya tanggal sekian. Insya Allah saya bilang, saya ini kan Ustaz asalkan sesuai Pak, insya Allah datang. Yang penting sesuai, ya Bu ya. Yang penting apa? Sesuai. Apanya yang sesuai? Astagfirullahaladzim. Jadi Bu kira saya datang ke sini ngarepin amplop gitu? Saya berharap dikasih amplop tebal gitu? Sorry lah ya Bu ya. Kami ini Ustaz, tanya Pak Kiai, haram ngarepin amplop ceramah. Dosa besar. Kalau ada Ustaz diundang ngarepin amplop dong. Kuat aja ngomongnya dong. Lebih berdosa lagi undang Ustaz nggak diamplokin. Masya Allah Pak Kiai. Kemarin bulan yang lalu saya sempat diajak jalan-jalan ke jembatan Balerang. Barelang. Yang betul apa Bu? Lang. Perasaan saya tadi ngomong apa? Barelang. Berarti yang betul Barelang. Alah payah. Om saya nggak orang Batam kok pusing kali kepala saya. Yang penting semuanya paham kan jembatannya mana kan? Diajak saya jalan-jalan ke sana, keliling-keliling kota Batam. Bahkan kemarin juga diajak nengok Masjid At-Taufik. Ya, sampai tadi saya di bandara dijemput, setelah dijemput diajak makan. Masya Allah. Jadi Pak, alhamdulillah pengurus di sini mengerti tentang keadaan menyambut tamu. Apa buktinya? Apa yang disampaikan Nabi dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah yang ditulis oleh Muhammad bin Abdullah Al-Jardani, tebal kitabnya 380 halaman, syarah dari Arba'in An-Nawawi. Ada 3 pesan Nabi. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut."
Kalau ingin melihat tanda orang beriman, setidaknya lihat 3 poin. 1, pandai menghormati tetangga. Kalau kaya tetangga ibu, tapi pelit, sombong, songong, bahkan suka membanggakan, nggak usah heran, iman tipis guys. Kadang-kadang kaya, mobilnya Fortuner, rumahnya bertingkat, sama tetangga nggak kenal. Kuntilanak kan. Emang kalau kaya dibawa mati ya? Gelar ustadz, gelar anggota dewan, nggak ada yang kita bawa mati. Gelar kiai, gelar profesor, doktor, sekaya-kayanya kita, pada akhirnya kapan yang kita pakai? Apa yang mau dibanggakan coba? Baju yang saya pakai malam ini kalau saya mati, nggak kayak gini pak pakaiannya, tetap warna putih. Nggak ada orang mentang-mentang suka baju warna pink, mati, ingin dibilang, nanti kalau saya mati, Ken Kapani warna pink ya. Aku khawatirnya dilaksanakan orang, dikapani pakai baju warna pink, masuk ke dalam kubur, malaikat mungkar nakir ngecek, pas mau nanya, wow pink banget. Nggak ada kok. Mobil paling mahal kita bawa, kita beli. Dan pada akhirnya pak, mohon maaf lah, yang kita pakai keranda pak, digotong orang kita. Tanah kita luas, mohon maaf, nggak mungkin kita dimakamkan di tanah kita yang mau kita jual, di tanah yang mau jadi harta warisan. Bo. Ibu sayang nggak sama suami ibu? Sayang nggak? Nah sekarang saya mau nanya, kalau suami ibu mati, mau nggak ibu makamkan di kamar? Satu ruangan dengan ibu. Jawab. Mau nggak? Itu katanya sayang, Fred. Bapak tanya pak, bapak sayang nggak pak sama istri bapak? Sayang. Enggak. Jadi bapak selama ini sayang sama siapa pak? Ya sayang-sayangnya bapak sama istri. Saat istri kita mati pak, mohon maaf, sehari di rumah kok kayaknya lama kali dia pergi. Ya kan? Pada akhirnya mohon maaf, rumah yang mewah, ya, kendaraan yang hebat, jabatan yang tinggi, pada akhirnya semua ada gilirannya. Kita nggak ada bawa apa-apa. Yang kata Nabi betul tuh dalam kitab Mukhtarul Hadis Nabawiyah, tebal kitabnya 240 halaman, ada 1575 hadis dari sahabat Nabi namanya Abu Hurairah, meninggal tahun 57 Hijriah. Apa itu? Yibbaul mayt salas, ahlu'u wa malu'u wa amalu'u fayarji usnani wa yabqa wa'id. Orang kalau meninggal dunia yang mengikut pasti 3, hartanya, amalnya, keluarganya. Fayarji usnani wa yabqa wa'id. 2 pulang, 1 tinggal. Yarji'u ahlu'u, pulanglah keluarganya. Yarji'u malu'u, pulanglah hartanya. Wa yabqa amalu, yang bakalan tinggal adalah amalnya. Makanya dalam kitab Durratun Nasihin saya ada hafal 2 bait kata-kata ulama. Apa itu? Mayazra'ul khair yahsudus salama. Orang yang menanam kebaikan pasti akan selamat. Waktu hidup di dunia, baik bertetangga, baik dengan orang, murah senyum, mau berbagi, mau menolong, mau bersosial, ya sudut salama, selamat. Kalau ada orang tinggal di kalau ada orang tinggal di Piayu, sombongnya luar biasa. Acara Isra Mi'raj gak pernah mau datang, alasan sok sibuk. Ada orang acara wirid gak pernah datang, alasan rapat. Ada orang acara-acara nikahan datangnya cuma sehelu. Mohon maaf, ada saatnya nanti orang pun ogah nengok ente. Karena ini bakalan berbalas. Apa itu? Orang yang menanam benih kebaikan, yang sudah selamat, maka dia yang akan selamat. Ibu-ibu anaknya diajarkan ngaji,
suruh mereka masuk ke pesantren, ajarkan mereka baca Al-Quran, ajarkan mereka masuk ke pondok. Insya Allah yahsudus salamah, tidak akan menyesal. Lagi anak-anak kayak tadi mereka tampil santri kecil-kecil, alfiah hafal. Orang kalau ingin paham kitab tafsir Qurtubi, tafsir Tobari, tafsir Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, Tarikh At-Tobari, kitab Hilyatul Auliya, kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, kitab Ihya Ulumuddin, kitab Mukhnil Mukhtas, kitab Syara' Al-Muhazzab, kitab Tuhfah, bahkan kitab-kitab besar lainnya, semuanya dimulai harus mereka paham tentang babul kalam. Adik, dek, tengok Ustaz aja, nggak usah tengok HP ya sayang. Karena malam hari ini Ustaz lebih penting dari HP-mu ya. Jangan kau pentingkan yang lain. Tengok aja Ustaz. Ustaz jarang-jarang hadir ke sini. Sebab agak mahal dikit ya. Ongkos ke sini. Ongkos ke sini. Tanya itu panitia berapa ongkos pesawat. Dek, tadi baca apa? Babul kalam. Betul ya? Itu nggak gampang Bapak Ibu. Kenapa babu itu menjadi mubtada? Menjadi khobar. Karena memang ada di situ mubtada yang mahzuf. Haza babul kalam. Kenapa dibaca kalami? Karena babul mudhof, al kalami mudhofun ilaih. Setiap mudhofun ilaih tandanya biasanya pasti pakai alif lam. Betul kan? Kalau dia mudhof, pasti dia biasanya nggak pakai alif lam, dan biasanya nggak boleh pakai tanwin, kan gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak kita tadi udah kecil-kecil kayak gitu, lancarnya udah kayak air. Masalah mubtada mereka tahu, masalah min ilaan ala firubah, al ba wal kaf wal lam, huruf jer mereka tahu. Luar biasa. Orang baca alhamdulillahi, kenapa dia baca lillahi? Karena memang ada di situ lam. Apa itu? Huruf jer, lillahi rabbil alamin. Mereka tahu naat, mereka tahu atau mereka tahu badal, itu luar biasa. Oleh karena itu di mana-mana saya sampaikan, kalau orang-orang tua masih sadar nyekolahkan anak ke pondok, insya Allah anak-anak kita masih selamat. Sekarang ini tantangan orang tua seketer. C 1B 2B hampir setan zaman sekarang itu bukan televisi, tapi setan zaman sekarang adalah HP. Lagi sholat HP bunyi, tenoneng. Itu sholat udah nggak khusyuk Pak. Kalau adalah imam kita Pak, imam ini lama betul dia baca ayat, ngomong dalam hati kan, sok paten lah imam ini, parah kali aku nengoknya, lama kali HP awal udah bunyi gitu. Makanya jadi imam nggak boleh lama-lama Ustaz. Karena jamaah ini nggak suka yang panjang-panjang, sukanya yang pendek-pendek. Kalau nggak percaya kita tanya mak, suka yang panjang atau yang pendek? Apa mak? Oh mak jangan mikir yang aneh-aneh. Suka yang panjang atau yang pendek? Mak, panjang atau pendek? Panjang pendek. Itu kan gitu ya Bu ya. Bacanya kepengen kan kita mohon maaf standar aja. Kalau jadi imam mohon maaf kalau baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Kata nenek-nenek di belakang yang habis bukaan, konde mampus lah aku malam. Gara-gara imam nih kayak gini panjangnya. Oh Tuhan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nenek ngomong dari belakang, Allahu Akbar. Ternyata imamnya masih lanjut. Nenek tua yang bertaiwannya berdiri gini, akhirnya nyelengser. Sakitnya ya Allah, nggak tahan lagi kurasa ya Allah. Udah Tuhanku, engkau mati mulai. Kalau kelamaan
Coba bayangin andai kata ada imam tarawih nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yes, mantap. Kalau nggak percaya praktek nanti. Betul nggak Pak Dewan? Iya kan? Ya Bu kan? Kalau ada yang baca gitu, makanya mohon maaf, orang yang suaranya bagus, pandai tilawah, itu nggak boleh dipraktekin waktu imam. Ngambil apa saya? Apa-apa? Oke, nggak boleh dipraktekin waktu sholat. Waktu sholat pakai tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata nenekku dari belakang? Ambil sama kamu semua. Kelamaan. Iza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau jadi imam Pak, memang dilambatin. Makanya Nabi mohon maaf, kalau imam, beliau itu nengok ke belakang dulu. Ada za'al haja, ada orang yang punya hajat, ada do'in, ada mari. Ditengok dulu, betul nggak Pak Kuah? Kalau Pak Kuah jadi imam, apa yang beliau tengok? Ada janda, ada duda, ada yang bening, ada yang kreot, gitu ya Pak. Ada yang harum, ada yang bau jengkol, gitu. Kalau jadi kakua aku, nggak mau istriku satu. Masa iya tiap hari menikahkan orang nggak termotivasi menikah lagi ya kan? Kalau aku, makanya menurut saya Pak Kua ini kuat iman, sebab sering menikahkan tidak pernah termotivasi. Kuat iman. Oh kalau Pak Dewan, mak nggak yakin. Nggak pernah nikahin orang aja pengen nikah lagi kan? Mohon maaf lahir batin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi orang yang beriman itu setidaknya 3 cirinya tadi. Mereka yang pandai menghormati tetangga. Bahkan kata Nabi, laisal mu'min, belum termasuk orang yang beriman. Siapa? Kata Nabi, alladzi yasba wa jaru'u ja'i. Orang yang dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya dalam keadaan kelaparan. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Demi Allah, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasul? Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tidak aman tetangganya dari ucapannya. Makanya Bapak Ibu, hormati tetangga, please. Yang kedua, menghormati tamu. Alhamdulillah tadi panitia Pak udah ngamalin bagaimana mereka menghormati tamu. Dijemput saya di bandara. Kalau saya nggak dijemput di bandara, kebayang nggak ibu-ibu gimana saya mau kemari? Kebayang? Jalan kaki, belum nyampe di sini acara udah bubar. Tapi alhamdulillah panitia jemput, makanya kasih tepuk tangan sama panitia. Soal ada kekurangan di acara ini, maklum, namanya kesempurnaan hanya milik Allah. Sama dengan saya yang ceramah. Jangan ibu anggap saya ini kayak Ustaz Abdul Somad. Jangan ibu anggap saya ini kayak Ustazah Mumpuni. Jangan dianggap saya ini kayak Dasar Latif. Saya ya Suwandi. Semampu saya cuma segini guys. Kalau ibu-ibu suka ya alhamdulillah, nggak suka mau gimana lagi. Inilah kemampuan saya. Ibu mau maksakan pun nggak bisa. Kemampuan orang berbeda-beda, kelebihannya berbeda-beda. Ustaz Abdul Somad kalau beliau ceramah menggelegar dari awal sampai akhir.
Ustaz Dasar Latif. Dengan gaya beliau beleng-beleng. Udah. Gaya Gus Miftah beda lagi. Ya kan? Ada ceramah beliau itu apa katanya? Paula. Orang lanang, orang wedo gitu kan. Perbedaan banci kalau mati itu kan, dia harus tetap Pak. Kalau banci mati, kalau dia memang laki ya laki, kalau perempuan ya perempuan, karena niatnya beda, ya kan? Niat untuk mayit yang perempuan itu kan usolli ala hazihi, kalau laki-laki usolli ala hazal maiti, betul kan? Kalau doanya kan Allahumma fir lahu, kalau untuk yang laki-laki. Kalau untuk yang perempuan Allahumma fir laha. Kalau banci yang mati nggak bisa dibuat Allahumma fir lahu ha warhamhu ha. Nggak bisa. Ya, bahkan ada pesan Gus Miftah itu ngomong apa coba? Kata beliau, perbedaan tinggal di kota dengan tinggal di kampung. Kalau kita tinggal di kampung, mohon tebali kuping. Kalau tinggal di kota, tebalin dompet. Iya Bu. Karena di kota orang ditengok dari dompetnya, kalau di kampung ditengok dari tebalnya telinga. Karena menurut orang kampung kadang-kadang lebih banyak ngomentari ketimbang pemainnya. Yang ceramah malam hari ini banyak yang ngomong, Allah, Ustadz diundang jauh-jauh dari Pekanbaru, katanya juara Indosiar. Masa ceramah kowe ngono? Cangkemi kurene kowe ceramah, men kami pilih. Emang gampang ya ceramah kayak gini? Jamaahnya ada yang kosong-kosong, ada yang antara hidup dan mati. Lagi yang ibu-ibu kayak gini, kelihatan wajah kemari, pikiran udah di rumah, udah di atas bantal. Iya Bu ya, nggak gampang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita ini punya bidang masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu, hargai aja udah. Nah yang terakhir, sebelum beliau Isra dan Mi'raj, apa yang terjadi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beliau ceramah ke Taif. Nyampe di Taif, beliau dilempari orang. Itu yang datang malaikat Jibril nawarin, ya Muhammad, kalau engkau ingin gunung aku tumpahkan kepada mereka, akan aku tumpahkan. Tapi kata Nabi, tidak wahai Jibril. Allahumma hdiqaum fa innahum la ya'lamun. Bapak Ibu, saya udah ceramah kemana-mana, ke Sulawesi, ke Papua, ke Bandar Lampung, ke Jakarta, saya ceramah ke Batam, ke mana, Sumatera Utara, ke Aceh. Mohon maaf Bapak Ibu, sampai hari ini saya belum pernah lagi ceramah dilempari. Paling-paling dilempari senyuman. Kalau enggak jamaah pindah satu-satu. Ada juga. Itu kayak ibu yang berdiri ini curiga nih. Udah ku tengok dari tadi. Udah berapa orang yang berdiri ya. Ya saya pun husnuzon sih. Jangan-jangan kan mau kebelet ya. Nggak tahan lagi udah gini-gini. Ya udah nggak apa-apa. Kita saling menghargai aja udah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nggak pernah Nabi Pak dilempari. Nggak dikasih makan, nggak dikasih dan itu, bahkan dihina. Sampai pada akhirnya yang masuk Islam kalau kita baca dalam sejarah itu namanya Adas. Adaslah orang penggembala kambing, miliknya orang kafir yang punya agama, agamanya sebelumnya bukan Islam. Diajak Nabi ngobrol, malah masuk Islam. Bahkan turun surah jin. Yang masuk Islam itu adalah rombongan jin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang beliau ajak ternyata tidak. Sedangkan yang masuk rombongan jin, yang masuk Adas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maknanya apa? Enggak gampang. Cobaan demi cobaan yang dialami Nabi, diboikot, dihina, difitnah, bahkan dilemparin kotoran, cobaan itu semua. Apakah beliau ngangkat tangan seperti Nabi Nuh? Nabi Nuh alaihissalam dakwah siang dan malam, lailan wa nahara. Kemana-mana beliau dakwah, orang tidak ada yang mau ikut. Pada akhirnya Nabi Nuh berdoa, ya Allah turunkan musibah. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Rabb turunkan musibah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terucap doa yang buruk untuk kita ini umatnya. Makanya Allah kasih hadiah karena penyabar.
Anak kalau berprestasi wajar Pak dikasih hadiah. Bu, anak ibu kalau berprestasi kasih hadiah, beliin tas ya, beliin buku, kasih mama baru gitu Bu ya. Berprestasi anaknya, kasih hadiah. Ini kadang-kadang anak pandai goyang lah dibeliin hadiah, anak pandai ngaji nggak bangga. Nih pesan terakhir sebelum kita tutup, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya nitip pesan. Waktu Nabi Isra dan Mi'raj, kita singkat, Nabi kan menerima perintah sholat, betul ya? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nanti Bapak Ibu, di akhir buah dari Isra dan Mi'raj ini, Nabi menerima perintah sholat, betul? Sebagai hadiah untuk kita, saya cuma pesan kepada Bapak Ibu, Bu, Pak, nggak usah bangga dengan anak yang sanggup beli mobil. Nggak usah bangga punya anak yang sanggup berangkat ke Singapura. Nggak usah bangga dengan anak yang misalnya EQ-nya paling pintar tapi tidak pernah sholat. Banggalah dengan anak kalau dari kecil mau sholat, karena mohon maaf, anak lebih berharga kalau dia mau sholat ketimbang dia punya mobil mewah. Anak lebih berharga yang mau ke masjid ketimbang dia mau jalan-jalan ke mall sekalipun dia yang punya mall. Untuk apa punya anak kalau tidak mau sholat? Ayam anaknya banyak tapi tidak pernah sholat. Untuk apa punya anak sehat-sehat gemuk-gemuk kalau tidak mau sholat? Lembu, kerbau, bahkan gajah anaknya lebih gede dari anak ibu tapi nggak pernah sholat. Oleh karena itu pesan saya, jaga sholat untuk anak-anaknya. Suruh anak kita sholat Pak. Bapak Pak silakan Pak marah, ngomong sama anak, nak sholat nak. Pesankan itu terus menerus. Ibu, sampaikan kepada anak ibu sholat. Bu, kalau orang itu main HP, tolong dihentikan HP-nya. Suruh sholat. Sebelum disolatin, ya Bu, kesempatan cuma di atas dunia ini, sholat. Apa yang mau dikejar ibu? Cuma sholat. Kalau anak ibu pandai sholat, nanti pada akhirnya ibu yang disolatkannya. Takbir dia, menangis dia doakan engkau sebagai orang tuanya. Kalau mobil Bu, mohon maaf, banyak di sini hadir orang miskin tapi bisa beli mobil di masa tuanya. Banyak di sini orang dulu nggak punya tanah, sekarang punya tanah. Rezeki itu ada. Tapi kalau sholat, mohon maaf, kalau nggak dididik dari kecil, kadang-kadang sampai mati tidak pernah melaksanakan sholat. Sholat. Mau nggak ibu-ibu saya kasih doa supaya nggak malas sholat anak-anaknya? Serius dong? Mau nggak saya kasih doa supaya anak-anaknya rajin sholat Bu? Ibu, baca yang kompak ya. Allahumma, yang kuat. Allahumma. Lupa saya pakai bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kuat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ngapa sok paten nggak ikut Pak? Sama-sama lah kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Insya Allah siapapun yang ngamalin ini nggak bakalan males sholat. Ini saya ijazahkan kepada warga Batam. Oke? Bisa diamalin nanti? Bapak-bapak bisa diamalin Pak? Insya Allah Pak, kalau udah dibaca ini bakalan nggak pernah ninggalin sholat lagi. Ada anak muda yang di belakang ya, adik-adik yang di ujung-ujung semuanya, ikutin bareng-bareng semuanya. Baca bismillah yang kompak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Yang kompak. Allahumma. Jangan malas-malas. Nah, itulah doanya Bu supaya rajin sholat.
Ya terus apa lagi doanya kalau jangan males? Yang penting tak males. Iya kan? Kan cuma itu doanya. Jangan. Gak ada lagi Pak. Bapak kalau males Pak, gak akan mau sholat. Ala nantilah nunggu anak udah besar. Males juga gak sholat Pak. Ala nantilah nunggu anak mau kawin. Ujung-ujungnya bapak kawin lagi gak sholat. Sholat itu cuma satu resepnya. Jangan males. Situ ingat, situ sholat. Apalagi tunggu-tunggu yang lain. Nunggu mati. Mohon maaf lahir batin. Keinginan orang saat mereka di dalam kubur, di antaranya banyak yang mereka inginkan. Apa itu? Ya Allah, hidupkan aku, ingin sholat kembali. Berapa banyak orang yang sudah mati, sudah di dalam tanah, mereka kepingin balik. Apa yang mereka inginkan? Pengen rumah, pengen mobil, pengen kaya, pengen jabatan. Tidak. Yang mereka inginkan adalah, ya Allah, gimana caranya saya sholat? Gimana caranya saya berimpak kembali? Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita perintah tentang sholat. Dan mohon maaf, orang tidak akan sampai kepada hamba yang menuju kesempurnaan hidup tanpa sholat. Makanya betul lagu itu. Sepotong kayu. Apalah salahnya ikut semua ya kan? Padahal lagu itu udah sering dinyanyikan. Semua ngapa ikut? Sepotong kayu baunya rimbun, lebatku serta walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun lurah, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun kaya, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun camat, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun wali kota, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun anggota dewan, kalau tak nyumbang. Mohon maaf Pak, salah liriknya Pak. Dia yang betul kalau tak sembahyang Pak. Walaupun dewan, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sembahyang bukan nyumbang. Aku jangan ibu anggap sini mengharapkan sumbangan ya. Karena istri saya Pak Dewan, saya kasih amplop dibuang sama dia. Apa sih Bu? Iya, istri saya kasih amplop dibuang. Isinya ambil. Ibu tahu, emang ibu istri saya. Sok tahu. Oke. Walaupun kaya, kalau tak sembahyang apa gunanya? Anak memang pejabat, anak memang jadi orang kaya, rumahnya besar, jadi lurah, jadi camat, jadi anggota dewan. Pokoknya seluruh Batam punya dia. Tapi kalau tak sembahyang, Busyra ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Umayyah bin Khalaf. Kata Nabi, kalau orang tak mau sholat, orang tidak mau menjaga sholat 5 waktunya, nanti pada hari kiamat dikumpulkan bersama Fir, bersama Koh, bersama Ha. Makanya kalau ada orang di Batam ini nggak mau sholat, ngomong aja dalam hati, kawannya Fir'aun lewat gitu aja. Kelihatan ada Pak Camat nggak sholat, ngomong apa? Fir'aun, ya. Kelihatan ada lurah nggak sholat, ngomong apa?
Fir'aun. Kelihatan ada seklur. Nggak sholat, ngomong apa? Ngomong apa? Kalau ibu kok gait kali jadi kelihatan ada wali kota nggak sholat, kawannya nanti di akhirat siapa? Fir'aun. Kalau ada Pak Dewan nggak sholat, bagus ngomong bu. Fir'aun. Ya, ini mohon maaf Pak. Kalau ada ustadz nggak sholat, makasih. Saya doakan ibu cepat mati ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak terasa Bapak Ibu 1,5 jam sudah kebersamaan kita ya. Ibu iyalah nggak terasa cekakak cekiki ketawa ya. Yang merasakan saya, yang ceramah saya, yang megang mic saya. Makanya ini mohon maaf kepada bapak-bapak yang merasa ceramah saya kurang nikmat, terlalu banyak lucunya. Sekedar pesan Pak, saya malam hari ini inilah saya dengan umur saya yang masih muda. Umur saya Bu baru kepala 3 ya. Karena saya lahir tahun 90. Jadi kalau sekarang umur saya baru 31 masuk 32. Mohon doanya Pak Dewan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan Allah berikan barokah umur untuk kita semua. Amin. Jadi besok-besok kepada Pak Panitia, kalau jamaah kurang merasa cocok ustadznya terlalu muda, pesan saya besok kalau ngundang ustadznya yang umur 75 tahun. Jadi ketika ustadznya itu naik ya, menggegek macam itu, udah terbayang mau mati. Jadi nggak ada yang berani ketawa. Nengok ustadz tua aja ceramah udah mau mati di bawaannya. Kalau nengok ustadz muda kayak gini, lincah ke kanan, ke kiri, ya kadang-kadang duduk ke depan, ke belakang, ya maklum aja lah Bapak Ibu, namanya masih muda, ya. Nanti pada akhirnya juga nggak kayak gini suaranya menggelegar. Tapi mudah-mudahan walaupun yang saya sampaikan tak banyak, ada yang bisa kita amalkan dalam hidup kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau masih merasa kurang, undang saya lain kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada pantun terbaik untuk ibu-ibu. Kuntilanak naik sepeda, sepedanya kejebur sumur. Ibu-ibu jangan pandang saya lama-lama, takutnya malam ini nggak bisa tidur. Terakhir Pak, pesan untuk bapak-bapak dari Salman Khan, kawan saya dari India. Dia ngomong, ye satihi arihimutani fatihi. Saya punya kau, tengoklah pakaian saya, kayak orang India kan? Oke, biar aku betulin. Bu, orang India kawan saya pesan sama bapak-bapak, ye satihi arihin mutani patihi, salema jaga lema mutkudu jatihi, hayu matinggir duku dunyai, keretum meretum, kahona pyari, kahona pyari. Dil mere dil. Kenapa sih Bu? Ya, artinya apa? Saya nggak tahu Pak. Saya cuma nyampaikan aja. Intinya lah, mudah-mudahan lah semuanya barokah. Amin. Sehat-sehat, lapang rezeki, anaknya soleh dan soleha. Amin. Jadi ulama besar. Amin. Kita juga berdoa Bapak Ibu. Ada pondok pesantren terdekat di sini, namanya Ummul Qura. Jangan tengok kiainya, jangan tengok pondoknya, jangan tengok kekurangannya. Bersyukurlah ada pondok dekat rumahmu. Sebab kenapa?
Ada pepatah mengatakan ada ayam mati di lumbung padi. Maknanya apa? Ada pesantren dekat dari rumah kita, ada masjid dekat dari rumah kita, ada ustadz dekat dari rumah kita, tapi tidak pernah kita gunakan kesempatan untuk belajar. Ada ustadz imam kita ya yang protokol, ini adalah imam besar masjid atau PA atau ibu-ibu yang ada waktu belajar dengan beliau. Asalkan sesuai, insya Allah beliau mau, ya Bu ya. Makanya ibu-ibu kalau beliau datang ngajar anak ibu, kalau bisa diamplopin aja tebal-tebal. Insya Allah Bu, beliau pasti akan merasa puas dan senantiasa mendoakan Bapak Ibu. Bahkan Pak Dewan kalau ada lebih uang reses, mana tahu, mana tahu. Beliau ini belum nikah ya. Pak Dewan selamatkanlah dia. Pak Kakua tolong digratisin Pak ya, karena istrinya pun insya Allah jandanya Pak. Baik, ayo Bapak Ibu bareng-bareng kita doa ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.